Baik, selamat pagi semuanya. Sungguh senang bisa bertemu kembali di dalam kebaktian hari Minggu. Saya percaya saudara semua mengalami kebaikan Tuhan sepanjang satu minggu ini. Bahkan kita sudah di akhir daripada bulan kedua, ya berarti kurang lebih 20% daripada tahun ini ya sudah kita lalui. Jadi saya percaya bahwa dalam segala kondisi apapun juga kita bisa melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang telah memimpin kita semua. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya akan mengajar kepada saudara, dan ini topik yang sudah kita pilih selama 5 minggu. Jadi 5 minggu topiknya dan sudah dimulai minggu lalu oleh Pastor Aswan. Tentang apa yang kita akan belajar, yaitu The Gospel Explained. Nah, saya percaya saudara bahwa ini bukan waktu untuk kita hanya sekedar mendengar, tapi saya akan mengajar kepada saudara, karena ini sangat-sangat penting saudara. Perhatikan selama 5 minggu ke depan ini, pelajari, karena ini semua adalah dasar-dasar kekristenan, kepercayaan saudara. Dan bahkan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan pun, ini adalah satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan membuat kita juga punya keyakinan yang lebih lagi untuk mengikuti Tuhan Yesus. The Gospel Explained, dan hari ini saya akan membagikan pada saudara tentang kesetiaan Tuhan atau God's faithfulness yang saya ambil dari Roma 3 ayat 1 sampai ke 31. Tapi saya nggak baca satu persatu, tapi kita flow sesuai dengan apa yang akan dibagikan pada pagi hari ini. Sebelumnya itu mari kita sama-sama berdoa, kita persiapkan hati. Tuhan, kami tahu bahwa firman-Mu adalah kebenaran, dan kami butuh sekali firman-Mu Tuhan untuk menjadi pegangan hidup kami. Biar pada pagi hari ini Tuhan, kami minta Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, setiap telinga kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami juga bisa konsentrasi, tidak terganggu. Bahwa kami berdoa untuk sinyal juga bisa terus lancar Tuhan, tidak ada hambatan. Engkau juga urapi hamba yang akan membagikan firman-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu, itu yang terjadi Tuhan. Kami berdoa biar kebenaran-Mu dinyatakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, pengamat Alkitab sepakat bahwa kitab Roma ini ditulis untuk menjelaskan bahwa keselamatan itu ditawarkan melalui Injil Yesus Kristus. Ini adalah surat Paulus yang terpanjang. Jadi mungkin saya juga akan membagikan sedikit panjang pada pagi hari. Jadi be patient ya. Tetapi saya percaya bahwa kebenaran ini satu persatu akan dikupas, dan saudara akan, kalau saudara mau membuat catatan, please do so. Ada banyak sekali ayat-ayat yang saya akan bagikan pada saudara. Nah, kitab Roma memberitahu kepada kita tentang pertama, yaitu Tuhan. Siapa Dia dan apa yang Dia telah lakukan. Yang kedua, kitab Roma juga memberitahu tentang Yesus Kristus. Apa yang dihasilkan oleh kematiannya. Dan yang ketiga, kitab Roma memberitahu kepada kita tentang diri kita sendiri. Seperti apa kita tanpa Kristus, dan siapa kita setelah percaya kepada Kristus. Nah, saat kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus, di Roma atau di kota Roma terdapat cukup banyak orang Yahudi diaspora. Sehingga Paulus perlu menjelaskan isu hukum Taurat dan tradisi Yahudi dengan Injil Kristus. Firman Tuhan berkata, sebelumnya itu kita bisa melihat di sini bahwa di dalam Roma 3 ini bisa dibagi 3 bagian. Dari ayat 1 sampai 8 berbicara mengenai kesetiaan Tuhan di tengah ketidaksetiaan manusia. Lalu dari ayat 9 sampai ke 20, cara mengenai keberdosaan manusia memperbesar kesetiaan Tuhan. Dan ayat 21 sampai ke 31, kita bisa belajar tentang kesetiaan Tuhan itu menyediakan keselamatan bagi manusia. Mari kita lihat ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan
firman Allah. Lalu yang berikutnya, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Kita bisa melihat yang pertama, kesetiaan Tuhan di tengah ketidaksetiaan manusia. Kesetiaan Tuhan itu tidak tergantung kepada ketidaksetiaannya manusia. Kesetiaan Tuhan itu tergantung pada karakter ilahinya. Kesetiaan adalah salah satu atribut Allah yang permanen, tidak berubah-ubah. Artinya, dia akan melakukan persis seperti yang dia katakan. Konsisten dengan karakter dan sifat ilahinya. Nah, pertanyaan penting dari Rasul Paulus, bagaimana dengan orang Yahudi yang sudah dipercayakan dengan kebenaran atau pewahyuan Tuhan, namun tidak percaya Tuhan? Apakah ini akan menggagalkan janji Tuhan? Dengan kata lain, apakah karena kurang iman dan ketidaktaatan akan membatalkan kesetiaan Tuhan? Nah, kepada umat Yahudi, ketidaktaatan mereka tidak menghalangi janji dan rencana Tuhan. Nah, apa sih rencana Tuhan bagi mereka? Tuhan memilih mereka, Tuhan memisahkan mereka, set apart, jadi umat pilihannya Tuhan, yang diberkati supaya mereka menjadi berkat bagi dunia. Nah, kita tahu, Israel tidak mengikuti rencana Allah tersebut. Walaupun demikian, Tuhan tidak tergantung pada ketidaksetiaan manusia, tapi pada karakter dan sifat ilahinya. Di 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Perkenyataan banyak orang tidak setia pada saat ini. Mereka mendiskreditkan kebenaran Allah dan menukarnya dengan suatu kebohongan serta bahkan menolak kebenaran Tuhan. Namun semua itu tidak mengubah fakta bahwa Allah itu adalah kebenaran. God is truth. Paulus dengan sangat tegas mengatakan bahwa kalaupun kebenaran yang ditawarkan dunia itu semuanya digabungkan, tetap saja tidak sebanding dengan kebenaran Allah. Bahkan tadi kita sudah baca Roma 3 ayat 4, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Artinya apa? Bahwa Allah itu setia, dia bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Dia tidak berubah kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dia punya rencana besar bagi umat Israel dan semua manusia. Dan dia tetap tidak tergoyahkan. Rasul Paulus melanjutkan dan mengatakan di ayat yang kelima. Nah, intinya begini, kalau dengan ketidakbenaranku atau dosaku sebenarnya memperbesar kebenaran dan keadilan Allah. Kenapa aku masih dihukum? Karena sebenarnya aku kan sedang menolong Tuhan. Intinya itu di ayat yang kelima. Nah, argumentasi seperti ini kelihatannya membuat Allah itu menjadi seperti tidak adil. Nah, salah satu argumentasi seperti ini yang ekstrim adalah tentang Yudas Iskariot. Perlakuan Yudas tidak benar. Tapi itu akhirnya memperlihatkan kebaikan Tuhan. Ini argumentasinya. Kalau dia tidak mengkhianati Yesus, Yesus tidak akan sampai di kayu salib. Nah, jadi sebenarnya Yudas menggenapi firman, jadi kenapa dia masih dihakimi? Nah, saudara, argumentasi seperti ini sepertinya bagi kita orang percaya doesn't make sense. Tetapi justru banyak hal yang kita temukan sewaktu kita berbicara kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Banyak alasan-alasan atau argumentasi seperti ini yang sepertinya itu valid. Ya, pertanyaan ini mungkin pernah kita dengar atau bahkan pernah terpikir oleh kita.
Tuhan bisa saja menggunakan kejahatan kita, tapi itu tetap saja kejahatan yang kita putuskan dalam hati, dan itu salah. Jadi tidak ada yang patut dipuji bagi yang mengatakan Tuhan mendatangkan kebaikan dari kejahatan kita. Tetap saja kita bersalah di hadapan Tuhan. Tuhan menghakimi berdasarkan karakter dan kebenaran moralnya dan tidak tergantung pada norma keadilan berdasarkan standar manusia atau penerimaan masyarakat pada umumnya. Kenyataannya adalah seberapa besar dosa yang saudara perbuat, saudara harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, mengenai pemikiran ini, Rasul Paulus menepisnya di ayat yang ke-8. Lalu kita lihat apa yang dikatakan. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Artinya, mereka yang mengatakan seperti itu sudah sepantasnya mendapat hukumannya. Nah, respon yang paling benar adalah dengan kerendahan hati, dan bukan dengan menjadi arogan dan membenarkan diri, tapi mengakui bahwa kita sudah gagal mengikuti standarnya Tuhan. Roma 2 ayat 28-29 berkata seperti ini. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi Paulus di sini mengatakan yang terpenting adalah bagaimana hubungan pribadinya dengan Tuhan. Bahkan di dalam hal berbicara mengenai hubungan pribadi dengan Tuhan, ada satu ketika, ada satu kejadian di mana Yesus pada waktu itu sedang banyak orang berkumpul di sekitar dia, dan murid-muridnya berkata kepada Yesus bahwa ibunya dan saudara-saudaranya sedang menantikan dia, ada di luar dan berusaha untuk menemui dia. Dan tetapi apa jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu? Yesus mengatakan, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Dan dilanjutkan juga ayat yang berikutnya, saya kutip di Matius 12 tadi, ayat 47-48. Dan Yesus melanjutkan dengan berkata, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, saya percaya bahwa Yesus tidak mengajarkan untuk menjadi kurang ajar terhadap orang tua. Tetapi ia sedang mempertegas bahwa hubungan dengan Bapa Surgawi itulah yang terpenting. Lebih mengikat daripada hubungan darah sesama manusia. Nah, karena kita memang hidup di dunia yang rusak, kadang-kadang sulit untuk melihat kesetiaan Tuhan kepada kita. Contohnya, kenapa Tuhan biarkan begitu banyak orang miskin? Kenapa Tuhan biarkan orang berdosa terbunuh dan lain-lainnya? Kenapa Tuhan izinkan banjir terjadi di kota Jakarta dan sebagainya. Nah, satu hal yang kita perlu buat hati kita menjadi tenang adalah apapun situasinya, bagaimanapun perasaan atau pengalaman kita harus sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itu adalah kebenaran. That he is righteous. Dan segala sesuatu yang melawan firman-Nya itu adalah dusta. Janji Tuhan itu selalu benar. Bahkan ketika kita berjuang untuk percaya dan mengalaminya. Karena hubungan kita dengan Yesus Kristus, kepercayaan kita dalam janji Tuhan itu kokoh. Ya dan amin. Nah, beberapa janji Tuhan, termasuk keselamatan, kelepasan, kemenangan atas dosa dan pencobaan, kemenangan dari iblis dan roh-roh jahat, kesembuhan rohani, provisi keuangan, berkat berkelimpahan, favor, dan lain-lain. Walaupun manusia tidak setia, Bapa Surgawi tetap mengirimkan Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah bukti dari kesetiaan Tuhan. Yesus adalah bukti dari kesetiaan Tuhan.
Tuhan akan selalu setia kepada kita. Dan janjinya selalu ya dan amin. Itu membawa kita ke poin yang kedua. Keberdosaan manusia memperbesar kesetiaan Tuhan. Kenapa? Karena itu memperlihatkan kebutuhan manusia akan seorang penyelamat. Kesetiaan Tuhan dalam hal ketidaksetiaan manusia mempersiapkan dan mendorong kita untuk menerima hadiah terbesar Allah, yaitu keselamatan jiwa kita. Untuk menghargai kesetiaan Tuhan ini, ayat-ayat berikut ini sengaja ditulis oleh Rasul Paulus untuk membeberkan kebejatan manusia. Yang pertama, bahwa setiap orang bersalah di hadapan Tuhan, dan akibat dosa adalah hukuman kekal. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Inilah kebejatan manusia. Tetapi kita tahu ayat 19, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara, kesimpulannya, menurut Rasul Paulus di sini adalah you are guilty as charged. Kau bersalah seperti yang dituduhkan. Apa yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita? Dia katakan tidak peduli seberapa banyak kita berusaha untuk menjadi baik, melakukan kegiatan keagamaan kita, tetap saja kita tidak bisa mencapai standar kesempurnaan Tuhan. Tujuan daripada hukum Taurat bukan untuk membawa keselamatan, tapi membuat kita sadar akan dua hal ini. Pertama, bahwa kita adalah orang berdosa. Dan yang kedua, kita butuh anugerah Tuhan untuk menyelamatkan kita. Nah, kalau kita sadar akan hal ini, barulah kita mampu menghargai kesetiaan Tuhan dan siap untuk menerima hadiah keselamatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita lihat. Observasi yang ketiga adalah kesetiaan Tuhan menyediakan keselamatan bagi manusia. Karena kita semua dinyatakan bersalah di bawah hukum Taurat, Paulus beralih kepada kasih karunia Allah sebagai rencana alternatif Tuhan yang luar biasa. Karena tidak ada orang yang dapat menyelamatkan dirinya, kesetiaan Allah ditunjukkan melalui Yesus Kristuslah yang menjadi satu-satunya harapan kita. Dikatakan di ayat yang ke-21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Nah, dikatakan di ayat 21, sekarang ini menyatakan titik balik. There's a turning point, seolah-olah sepertinya sudah berjalannya susah, tidak ada jalan keluar, jalan buntu, tetapi ada harapan dikatakan sekarang ada harapan, sekarang kabar baik diperkenalkan kepada kita. Ada cara untuk dibenarkan di hadapan Allah, saudara. Bukan dengan mentaati hukum Taurat,
bukan dengan berusaha berbuat baik atau melakukan upacara-upacara keagamaan, bukan dengan menjadi orang Yahudi atau bahkan meniru cara-cara hidup orang Yahudi. Kebenaran Allah ini disediakan bagi kita dengan cara yang berbeda, yaitu apa? Di ayat yang ke-22, dengan iman dalam Yesus Kristus. Haleluya. Jadi cara menjadi benar dengan Allah adalah melalui Yesus Kristus yang menebus dosa kita. Percaya kepada Yesus berarti menaruh iman kita kepada Dia yang mengampuni dosa-dosa kita, membuat kita mempunyai hubungan yang benar dengan Allah, dan memberdayakan kita untuk hidup seperti yang diajarkan. Anugerah keselamatan tersedia bagi setiap orang, tanpa pandang bulu, tanpa memandang kulit, kedudukan sosial, atau latar belakang kehidupannya. Jalan keselamatan itu terbuka untuk orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Semua kita sudah berdosa, dan semua kita telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Percaya kepada Yesus adalah satu-satunya jalan untuk diselamatkan. Karena firman Tuhan mengatakan, He is the way, the truth, and the life. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Iman di dalam Kristus tidak berarti kita memahami segala sesuatu yang dilakukannya untuk kita. Tapi kita percaya bahwa Dia telah melakukan segalanya untuk menyelamatkan kita. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang yang bersunat karena iman, maupun orang-orang yang tidak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkan. Saudara, begitu banyak kebenaran yang Paulus sampaikan. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan saya sekarang? So what about me? Kesimpulannya ada ini, saudara. Apapun yang kita lakukan tidak bisa menggagalkan firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tetap selamanya. Bahkan firman Tuhan memberikan satu jaminan, keyakinan kepada kita di Yohanes 3:16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada kita semua manusia, supaya Tuhan tidak mau kita semua binasa, tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, Yesus menjalani kehidupan yang seharusnya kita jalani. Dan Dia mati dengan kematian yang seharusnya kita lalui. Tapi Dia menggantikan kita. 3 hari kemudian Dia bangkit dari kubur karena Dia adalah anak Allah. Dan sekarang menawarkan pengampunan dan keselamatan dari dosa kepada siapapun yang mau bertobat dan percaya kepada Dia. Saudara, pilihannya hanya 2.
Apakah saudara percaya kepada Yesus dan diselamatkan? Atau saudara tidak percaya kepada Yesus dan tidak diselamatkan? Sesederhana itu. Sifat Allah tidak berubah. Justru sifat Allah yang tidak berubah adalah dasar pengharapan kita. Karena dia tidak berubah pikiran mengenai keselamatan kita. Haleluya. Oleh sebab itu kita punya keyakinan yang kokoh mengenai keselamatan melalui Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa karena Allah adalah penguasa seluruh alam semesta, kita tidak perlu takut bahwa dunia ini akan menjadi di luar kendalinya. Rencananya sudah dirancang jauh sebelumnya. Allah kita adalah Allah yang setia. Dan kesetiaannya adalah kesetiaan yang sempurna. Puji Tuhan. Nah, saya mau akhiri dengan ayat ini. Yesaya 25 ayat 1 berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu." Juga di Yesaya 14 ayat 27, firman Tuhan berkata, "Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali?" Saudara, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia, kita bisa menghadapi setiap permasalahan hidup, termasuk menghadapi maut sekalipun. Musim boleh silih berganti, tapi Allah yang setia tetap sama, tidak berubah. Dia tidak pernah mengabaikan ataupun meninggalkan kita. Sebaliknya, dia berjanji untuk melindungi dan memelihara kita. Saya mau berdoa bagi kita semua di sini, bagi saudara-saudara. Saudara, apapun yang saudara lalui, bagaimanapun perasaan saudara atau pengalaman saudara, saya mau katakan pada saudara bahwa Tuhan itu setia. Dia peduli dan dia memelihara saudara. Apa yang dia janjikan, pasti dia genapi. Yang diperlukan adalah iman. You claim it by faith. Percaya bahwa yang membuat janji itu adalah Tuhan yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, kebenaran-Mu. Kami perlu sekali kebenaran-Mu ini, Tuhan, menjadi fondasi kekuatan dalam kehidupan kami, yang membuat kami bisa melihat ke masa depan. Dan kami berdoa, aku berdoa secara spesifik pada saat ini. Saudara mungkin pada saat ini mengalami struggle, mengalami sepertinya tidak ada harapan, sepertinya susah banget untuk melihat ke depan. Tahun 2020 udah susah. Tahun 2021 tidak jelas juga. Apakah saya bisa make it? Apakah bisa saya lalui? Saya mau katakan kepada saudara, jangan melihat kepada keadaan. Keadaan bisa mengecewakan kita, tapi pegang firman Tuhan, janji Tuhan yang mengatakan ya dan amin. Kesetiaan Tuhan. Tuhan sudah ada di masa depan saudara. Jangan lihat ke belakang, tapi pegang teguh kepada apa yang ada di depan saudara. Nah, saudara bicara mengenai pandemik, bicara mengenai COVID, saudara, firman Tuhan mengatakan tidak ada yang baru. Di kolong langit ini tidak ada yang baru. Ya, sepertinya COVID ini yang kita nggak pernah ngalami. Jadi semua, bahkan begitu banyak kematian, jutaan orang mati karena penyakit ini. Terus tahukah saudara bahwa 100 tahun yang lalu, tahun 90, sebelum tahun 1925, jutaan orang juga mati karena virus. Sampai tahun 1928 diketemukan satu antibiotik yang namanya penicillin oleh Dr. Alexander Fleming. Dan itu yang menolong begitu banyak manusia. Ya, zat ini dapat digunakan untuk membunuh banyak jenis bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia.
there is a solution. Nah, sekarang kita menghadapi satu virus yang beda yang namanya COVID-19. Begitu takutnya orang karena apa? Kita mendengar kiri kanan banyak yang meninggal dan banyak yang kena dan sebagainya. Saudara, saya mau katakan pada saudara, there is nothing new under heaven. Dan yang perlu kita lakukan adalah kita terus percaya kepada Tuhan, pegang janji Tuhan sungguh-sungguh, dan hanya firman Tuhan yang bisa menuntun kita ke hari esok. Amin. Berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kalau mau mengangkat tangan silakan. Kalau mau mengangkat tangan, kami berdoa, kau melihat kepada setiap tangan yang terangkat. Berdoa kami berserah kepada Tuhan. Kau pimpin setiap daripada kami Tuhan. Hidup kami ada di tangan Tuhan. Kalau Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan, Engkau juga memberikan masa depan bagi kami. Biarlah kami boleh terus mengklaim janji-Mu, memegang itu dan iman kami berharap kepada firman-Mu. Dan kami percaya masa depan itu ada. Dan masa depan itu adalah masa depan yang baik. Bagi saudara yang mungkin baru pertama kali mendengar ini dan mulai mengerti apa rencana Tuhan bagi saudara. Saudara belum sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini hari bagi saudara. Tidak ada apapun yang kita lakukan, semua kebaikan, semua upacara-upacara keagamaan itu, tadi kita sudah melakukan bahkan hukum Taurat itu sia-sia, tetap tidak menyelamatkan kita. Hanya ada satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus. Kalau saudara mengerti, saudara mulai dibukakan pikiran saudara pada hari ini, dan saudara belum yakin apakah saudara kalau mati saudara masuk surga, saudara memutuskan hari ini untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah itu baru kita masuk dalam rencana Tuhan yang selanjutnya. Tapi langkah pertama saudara harus lakukan adalah harus mengundang Dia terlebih dahulu masuk dalam kehidupan saudara. Yesus adalah Tuhan bagi saudara. Kalau itu saudara bisa tutup mata, saudara bisa mengangkat tangan, apa saja yang mau saya lakukan, tapi saudara bisa ikuti doa saya. Ikuti doa saya. Dikatakan begini, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang aku mengerti bahwa aku membutuhkan seorang penyelamat. Tidak ada jalan lain kecuali Engkau Yesus. Aku mau menerima Yesus Kristus pada saat ini. Datanglah, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan atas hidup. Terimalah aku sebagai anak-Mu yang hidup. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang kekal yang Tuhan sudah berikan. Dan Engkau mengatakan bahwa dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku Yesus adalah Tuhan, maka orang itu akan diselamatkan. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Aku berdoa Tuhan untuk selanjutnya Engkau terus memberkati para anak-anak-Mu, bahkan dan kami berdoa Tuhan bahwa jemaat-Mu akan terus bertumbuh, akan thriving Tuhan sepanjang tahun ini dan memberi kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu, diberkatilah Engkau jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.